Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di tanah Sunda yang subur dan penuh dengan keindahan alam, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kecantikan yang tiada duanya, hingga membuat banyak pria terpikat. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan kecerdasan dan kelembutan hati yang tak kalah memikat. Dayang Sumbi memilih hidup menyendiri di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun di dalam rumahnya yang sederhana, tiba-tiba benang pintelannya jatuh bergulir ke lantai. Karena lelah, ia enggan bangkit untuk mengambilnya sendiri. Dengan nada setengah bercanda, Dayang Sumbi berseru ke arah pintu rumahnya. "Siapa saja yang mengambil benangku yang terjatuh, akan kuberi hadiah spesial," kata Dayang Sumbi. Tidak disangka, tiba-tiba seekor anjing besar masuk ke dalam rumahnya. Anjing itu bukan anjing biasa, ia adalah Tumang, anjing jelmaan dewa yang setia melayani Dayang Sumbi. Melihat Tumang datang membawa benangnya, Dayang Sumbi pun tertegun. Sebagai bentuk penghargaan dan memenuhi janjinya, ia merawat Tumang dengan kasih sayang yang tulus. Waktu berlalu, dan akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan cekatan. Dia sering pergi berburu ke hutan bersama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membawakan hati rusa sebagai santapan. Sangkuriang berangkat dengan semangat bersama Tumang. Namun, di hari itu, mereka tak berhasil menemukan seekor rusa pun di hutan. Hingga akhirnya, Sangkuriang merasa frustasi dan lelah. Dalam keputusasaan, ia melihat Tumang yang setia berdiri di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, ia menancapkan anak panahnya tepat ke arah Tumang. Tubuh anjing itu terkulai, dan Sangkuriang memutuskan untuk mengambil hati Tumang, berpura-pura bahwa itu adalah hati rusa. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi menerima hati tersebut. Namun, tanpa diduga, ia menyadari bahwa hati yang dibawa Sangkuriang bukanlah hati rusa. Dengan hati yang hancur, ia pun menanyakan asal-usulnya. "Sangkuriang, dari mana kau dapatkan hati ini?" kata Dayang Sumbi. "Ibu, ini hati Tumang. Maafkan aku tak menemukan rusa di hutan. Tumang menggantikannya," kata Sangkuriang. Marah dan kecewa, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok kayu yang dipegangnya. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tak terima dengan perlakuan ibunya, Sangkuriang pun melarikan diri dari rumah, meninggalkan Dayang Sumbi sendiri dalam duka. Berpuluh-puluh tahun berlalu, Dayang Sumbi yang tak menua karena kutukan dewa, tetap hidup sendiri di hutan. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, dia bertemu dengan seorang pria gagah yang memancarkan pesona luar biasa. Pria itu mendekati Dayang Sumbi, terpikat oleh kecantikan abadi wanita tersebut. Dayang Sumbi yang kesepian, tanpa sadar mulai jatuh hati pada pria itu. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa pria tersebut adalah putranya, Sangkuriang, yang kini telah dewasa. Sangkuriang tidak mengenali ibunya sendiri. Ia malah memohon Dayang Sumbi untuk menikah dengannya. Dengan panik, Dayang Sumbi mencari cara untuk menghentikan niat Sangkuriang tanpa memberitahukan kebenaran yang pahit. "Baiklah, aku akan menikah denganmu, Sangkuriang, tapi dengan satu syarat," kata Dayang Sumbi. Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuatkan sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sangkuriang yang percaya diri menyanggupi permintaan tersebut. Dengan bantuan para makhluk halus, ia mulai membangun danau dan perahu itu dengan kekuatan supranaturalnya. Dayang Sumbi merasa panik ketika melihat Sangkuriang hampir menyelesaikan syarat tersebut. Ia tahu bahwa jika Sangkuriang berhasil, maka ia harus menikahi putranya sendiri. Dengan segera, Dayang Sumbi mengambil selendangnya dan berlari ke arah timur.
Ia membentangkan selendang tersebut, menipiskan cahaya bulan hingga menyerupai fajar yang menyingsing. Sang kuryang yang melihat cahaya fajar itu, menyangka bahwa hari telah pagi. Dengan amarah yang membara, ia menendang perahu yang hampir selesai dibuatnya. Perahu itu terbalik, menghantam tanah dengan keras, dan berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Sang kuryang merasa dihianati, marah, dan kecewa. Ia meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Dayang Sumbi hanya bisa menatap perahu yang kini menjadi gunung, terbaring di tanah dengan kesedihan yang mendalam. Gunung itu tetap berdiri di sana hingga kini, menjadi bukti abadi dari cinta terlarang antara ibu dan anak. Gunung Tangkuban Perahu menjadi saksi bisu dari sebuah legenda yang penuh dengan penyesalan, amarah, dan rasa kehilangan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, dan kebenaran, betapapun menyakitkan, harus diterima dengan lapang dada. Demikianlah legenda Tangkuban Perahu, kisah tentang cinta yang tak seharusnya terjadi, serta amarah yang menciptakan sebuah keajaiban alam yang kini menjadi kebanggaan tanah Sunda. Semoga cerita ini dapat kita jadikan pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu menghormati orang-orang yang kita sayangi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada zaman dahulu kala, di tanah Sunda, berdirilah sebuah kerajaan besar yang bernama Pajajaran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan disegani oleh rakyatnya, yang bernama Prabu Siliwangi. Sosoknya dikenal tidak hanya karena kekuatan dan kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Prabu Siliwangi memiliki sebuah keinginan yang besar untuk menyatukan seluruh tanah Sunda dan menciptakan perdamaian abadi. Namun, keinginan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Banyak musuh yang iri dengan kejayaan Pajajaran dan berusaha menjatuhkan kerajaan tersebut. Meskipun begitu, Prabu Siliwangi tidak pernah gentar menghadapi mereka. Kerajaan ini dibangun atas dasar kesetiaan dan kerja keras seluruh rakyat. Aku bersumpah akan melindungi Pajajaran dari segala ancaman yang akan datang, baik dari luar maupun dari dalam. Rakyat Pajajaran hidup makmur dan sejahtera. Namun, datanglah kabar bahwa sebuah pasukan dari kerajaan seberang telah bersiap menyerang. Mereka dipimpin oleh Raja Galuh, yang dengki melihat Pajajaran semakin kuat. Baginda, pasukan Raja Galuh sudah di seberang sungai. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pasukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan menyerang terlebih dahulu. Persiapkan prajurit, tetapi jangan biarkan mereka menyerang tanpa perintahku. Kita akan hadapi mereka dengan kepala dingin. Prabu Siliwangi memerintahkan para prajuritnya untuk membangun benteng pertahanan dan memasang jebakan di seberang sungai. Dengan kecerdikannya, ia berusaha menahan musuh tanpa harus menumpahkan darah terlebih dahulu. Perang tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga kecerdikan. Kita akan biarkan mereka menyerang lebih dahulu dan terperangkap. Namun, peringatkan prajurit agar tidak gegabah. Hari yang dinanti pun tiba. Pasukan Raja Galuh mulai menyeberangi sungai. Mereka mengira Pajajaran tidak siap menghadapi serangan mereka.
Ini jebakan! Mundur! Mundur! Prabu Siliwangi dan pasukannya memanfaatkan situasi itu untuk menyerang balik. Dengan strategi yang cermat, mereka berhasil mengusir pasukan Raja Galuh tanpa harus kehilangan banyak prajurit. Setelah perang usai, Prabu Siliwangi berdiri di puncak bukit, memandang hamparan tanah Pajajaran yang luas dan damai. Ia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga tanah kelahirannya belum berakhir. Kejayaan Pajajaran bukanlah sekedar kemenangan di medan perang, tetapi juga kedamaian dan kesejahteraan yang dapat kita berikan kepada rakyat. Selama aku masih berdiri, tidak akan ada yang dapat merebut itu dari kita. Namun, di balik semua kejayaannya, Prabu Siliwangi menyimpan sebuah rahasia besar. Ia memiliki kemampuan berubah menjadi seekor harimau putih yang gagah dan perkasa. Kemampuan ini ia dapatkan dari hasil bertapa dan belajar kepada leluhur yang suci. Konon, ketika musuh mendekati wilayah Pajajaran, Prabu Siliwangi akan menjelma menjadi harimau untuk melindungi rakyatnya. Dengan kekuatannya, Prabu Siliwangi tidak hanya dihormati oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh makhluk di hutan. Mereka tunduk padanya, tidak berani melanggar batas yang telah ditetapkan. Dan waktu berlalu, Prabu Siliwangi semakin tua, namun kebijaksanaannya tak pernah pudar. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam hutan dan meninggalkan tahta kerajaan pada putranya. Sebelum pergi, ia berpesan, "Jagalah tanah Sunda ini. Jangan biarkan perpecahan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Ingat, musuh terbesar kita bukanlah mereka yang datang dari luar, tetapi ketamakan dan keserakahan yang tumbuh di hati kita sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Prabu Siliwangi pergi ke dalam hutan, menjelma menjadi harimau putih untuk terakhir kalinya. Sosok lenyap ditelan rimba, tetapi namanya akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Pajajaran. Itulah kisah tentang Prabu Siliwangi, sang raja bijaksana yang melindungi rakyatnya dengan segenap jiwa dan raga. Hingga kini, rakyat Sunda percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah mereka, menjelma menjadi harimau putih yang mengawasi dari dalam hutan. Dan disitulah berakhirnya kisah Prabu Siliwangi, raja yang bukan hanya dikenal karena kejayaannya, tetapi juga karena ketulusan dan pengorbanannya bagi tanah kelahirannya. Di lereng Gunung Patuha, tanah Sunda yang subur dan dipenuhi dengan pemandangan yang memukau, terdapat sebuah danau indah yang dikenal sebagai Situ Patenggang. Konon, danau ini terbentuk dari kisah cinta sejati yang tak kekang oleh waktu. Kisah ini menceritakan tentang Ki Santang, seorang pangeran gagah dari kerajaan Pajajaran, dan Dewi Rengganis, putri cantik yang menjadi pujaan hati sang pangeran. Ki Santang, seorang pangeran berwajah tampan dan berjiwa pemberani, seringkali mengunjungi kawasan hutan yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan pepohonan rindang. Suatu hari, ketika ia sedang berkeliling di tepi sungai yang jernih, pandangannya terhenti pada sosok wanita yang sedang bermain air di tepian. Dia adalah Dewi Rengganis, putri dari Raja Darmawulan, yang terkenal akan kecantikan dan kelembutannya. Begitu memandang Dewi Rengganis, Ki Santang merasa seolah-olah seluruh dunia terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa wanita ini adalah belahan jiwanya. Dengan penuh keyakinan, Ki Santang menghampiri Dewi Rengganis, dan dari pertemuan pertama itu, cinta mereka mulai tumbuh dan bersemi. "Wahai putri yang anggun, perkenankan aku, Ki Santang dari Pajajaran memperkenalkan diri. Kecantikanmu memukau hatiku, dan aku ingin mengenalmu lebih dekat," kata Ki Santang. "Aku Dewi Rengganis, putri Raja Damarwulan. Kehadiranmu membawa kesejukan, Ki Santang, seperti air sungai yang mengalir.
Mari kita biarkan perkenalan ini membawa kita pada arus takdir, kata Dewi. Cinta mereka tumbuh dengan cepat. Mereka menghabiskan hari-hari dengan bercengkrama di tengah keindahan hutan, menikmati suara burung-burung dan gemericik air yang menemani kebersamaan mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tugas besar sebagai pewaris kerajaan memanggil Ki Santang untuk kembali ke istana, memisahkan mereka untuk waktu yang lama. Sebelum berpisah, Ki Santang berjanji pada Dewi Rengganis bahwa ia akan kembali. Dengan berat hati, Dewi Rengganis melepas kepergian Ki Santang dan menunggu dengan sabar di tempat pertama kali mereka bertemu, berharap kekasihnya kembali. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti, bahkan tahun-tahun pun terlewati. Namun, Ki Santang tak pernah datang. Dalam penantian yang panjang, Dewi Rengganis sering datang ke tempat itu, berdiri di tepi sungai, berharap bayangan Ki Santang muncul dari balik pepohonan. Ki Santang, aku tetap di sini menunggumu. Apakah kau masih mengingat janjimu, ataukah takdir memang tak mengizinkan kita bersatu? Kata Dewi Rengganis. Kerinduan dan kesedihan Dewi Rengganis akhirnya berubah menjadi air mata yang tiada henti. Setiap tetes air mata yang jatuh ke tanah mengalir dan membentuk aliran kecil, menggenangi lembah yang luas hingga tercipta sebuah danau. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari, Ki Santang kembali ke tempat yang sama. Ia telah memenuhi tanggung jawabnya di kerajaan, dan sekarang ia kembali untuk menepati janjinya pada Dewi Rengganis. Namun, Ki Santang tak mendapati Dewi Rengganis di sana. Yang dilihatnya hanyalah sebuah danau besar yang indah, dengan air yang bening seperti kristal. Dalam kebingungannya, ia berteriak memanggil nama Dewi Rengganis. Dewi Rengganis, di mana engkau? Aku kembali, seperti yang kujanjikan. Di manakah dirimu, wahai belahan jiwaku? Kata Ki Santang. Seruan Ki Santang menggema di seluruh lembah, namun tak ada jawaban. Dengan air mata yang mengalir, Ki Santang menyusuri tepi danau. Di tepi danau, ia menemukan seuntai selendang sutra yang biasa dikenakan oleh Dewi Rengganis. Ini selendangmu, Dewi Rengganis. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ini yang kutemukan? Kata Ki Santang. Air matanya jatuh, bercampur dengan air danau yang bening. Dalam kesedihan yang mendalam, Ki Santang berdoa dan memohon kepada para dewa untuk mempertemukannya kembali dengan Dewi Rengganis. Dewa-dewi yang menyaksikan ketulusan cinta Ki Santang akhirnya mengabulkan doanya. Dari dalam danau, perlahan muncul sosok Dewi Rengganis, bersinar dengan cahaya lembut yang menenangkan. Ki Santang, aku selalu menunggumu. Air mata penantianku telah membentuk danau ini. Namun, waktu telah merubah segalanya. Kita tak lagi bisa bersatu seperti dulu, kata Dewi Rengganis. Tapi, Dewi Rengganis, kumohon izinkan aku bersamamu. Meski hanya sesaat, biarkan aku menggenggam tanganmu, kata Ki Santang. Dewi Rengganis mengulurkan tangannya, dan Ki Santang menggenggamnya dengan erat. Mereka berdua duduk di tepi danau, menikmati keheningan alam yang menyelimuti sekelilingnya. Tanpa berkata-kata, mereka saling memandang, seolah ingin menyampaikan seluruh perasaan yang tertahan selama ini. Sebelum menghilang kembali ke dalam air, Dewi Rengganis memberikan permintaan terakhirnya kepada Ki Santang. Ki Santang, buatkanlah sebuah desa pulau kecil di tengah danau ini sebagai tanda cintamu. Pulau itu akan menjadi tempat di mana jiwa kita berdua akan selalu bertemu, meski tak lagi bisa bersama di dunia ini, kata Dewi Rengganis. Ki Santang dengan kekuatan dan kesaktiannya menciptakan sebuah pulau kecil di tengah danau. Pulau itu diberi nama Pulau Asmara, sebagai simbol cinta sejati yang tak terpisahkan oleh waktu. Demikianlah kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis, yang berakhir abadi dalam keheningan situ Patenggang. Hingga kini, danau itu tetap menjadi saksi bisu dari cinta sejati yang tak kekang oleh waktu. Banyak orang yang percaya bahwa jika pasangan kekasih mengunjungi Pulau Asmara di tengah situ Patenggang, maka cinta mereka akan abadi selamanya, seperti cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta yang sejati tidak pernah hilang, meski waktu memisahkan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski harus berakhir di tempat yang berbeda.
tanah Sumatera, di suatu tempat yang kini dikenal sebagai Danau Toba, hiduplah seorang pemuda sederhana yang bernama Toba. Toba adalah seorang petani yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Setiap hari, ia bekerja keras di sawah dan mencari ikan di sungai untuk mengisi perutnya. Suatu hari yang cerah, Toba memutuskan untuk memancing ikan di sungai yang seperti yang biasa ia lakukan. Ia duduk di pinggir sungai, menunggu dengan sabar hingga tiba-tiba, kailnya tertarik dengan sangat kuat. Toba terkejut. Ia merasa bahwa ikan yang tertangkap sangat besar dan kuat. Dengan sekuat tenaga, ia menarik joran pancingnya. Dan betapa kagetnya ketika melihat seekor ikan emas yang sangat besar dengan sisik berkilauan, keemasan muncul ke permukaan. Toba sangat gembira. Ikan itu adalah tangkapan besar yang pernah ia dapatkan. Namun, saat Toba hendak memasukkan ikan tersebut ke dalam keranjang, sesuatu yang aneh terjadi. Ikan emas besar itu tiba-tiba berbicara. Suara lembut terdengar dari mulut ikan itu. "Tolong, lepaskan aku, Toba. Jika kau membiarkan aku kembali ke sungai, aku akan mengabulkan satu permintaanmu," kata ikan. Toba yang terkejut melepaskan joran pancingnya. Ia tak pernah mendengar ada ikan yang bisa berbicara. Rasa heran dan ketidakpercayaan menyelimuti hatinya. Namun, meski begitu, Toba merasa ada sesuatu yang berbeda dari ikan ini. Ia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk melepaskannya kembali ke air. "Baiklah, aku akan membebaskanmu," kata Toba. Toba meletakkan ikan emas besar itu kembali ke sungai. Ikan tersebut berenang sejenak, lalu menghilang ke dalam kedalaman air. Toba hanya bisa menghela napas panjang dan pulang dengan tangan kosong. Namun sesampainya di rumah, sebuah keajaiban terjadi. Toba melihat seorang gadis cantik berdiri di depan gubuknya. Rambutnya panjang terurai, matanya bersinar lembut, dan senyumnya menyiratkan kehangatan yang luar biasa. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Jelita. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa ia adalah jelmaan dari ikan emas yang tadi dilepaskan oleh Toba. Karena kebaikan hati Toba, Jelita berubah menjadi manusia dan menawarkan diri untuk menjadi pendamping hidupnya. Toba yang hidup sendirian menerima tawaran Jelita. Mereka pun menikah dan hidup bersama dengan bahagia. Tahun demi tahun berlalu, dan pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Mereka menamainya Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat dan lincah. Tetapi sayangnya, ia memiliki kebiasaan yang sangat buruk. Samosir seringkali makan dengan porsi yang sangat besar dan sulit diatur. Suatu hari, ketika Jelita meminta Samosir untuk membantu Toba di ladang, Samosir menolak dan justru berlari ke sungai untuk bermain. Toba yang melihat hal ini merasa marah. Namun, ia menahan diri karena tidak ingin menyakiti hati anak semata wayangnya. Hari demi hari, sikap keras kepala Samosir semakin terlihat, membuat Toba jadi makin kesal. Hingga suatu ketika, Samosir membuat kesalahan besar. Ia memakan hampir seluruh bekal makanan yang seharusnya dibawa oleh Toba ke ladang. Ketika Toba pulang dari ladang, dia mendapati bekal makanannya habis, dan ia sangat marah. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, Toba tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak ia ucapkan. "Dasar anak ikan, mengapa kau begitu rakus? Apa kau tidak tahu bahwa kau ini sebenarnya bukan manusia?" kata Toba. Kata-kata itu keluar begitu saja. Samosir yang mendengarnya tertegun. Ia tidak mengerti maksud perkataan ayahnya. Namun, Jelita yang mendengar hal tersebut dari dalam rumah sangat terkejut. Air mata mengalir di pipinya, karena Toba telah melanggar sumpah yang pernah ia ucapkan saat mereka menikah, bahwa ia tidak boleh mengungkapkan asal-usul Jelita kepada siapapun, apalagi pada Samosir, anak mereka. Dengan perasaan terluka, Jelita berlari ke sungai. Ia memanggil Samosir untuk mengikutinya. Lalu dengan suara bergetar, Jelita berkata pada Samosir bahwa ia harus pergi. "Samosir, ibu bukan manusia biasa, dan kau juga. Aku adalah jelmaan dari ikan yang pernah diselamatkan ayahmu. Kini, ayahmu telah melanggar janjinya, dan aku harus kembali ke wujud asliku," kata Jelita. Samosir menangis, meminta agar ibunya tidak pergi. Namun, Jelita tahu, ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan sekejap, ia berubah menjadi ikan emas besar yang pernah dilihat Toba dulu, dan berenang kembali ke dalam sungai. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah menjadi kelabu, awan gelap berkumpul, hujan deras turun, dan sungai meluap. Banjir besar melanda desa mereka, menenggelamkan seluruh daratan. Air sungai terus mengalir deras hingga membentuk sebuah danau besar, menenggelamkan seluruh desa. Toba yang mencoba menyelamatkan Samosir tidak dapat melawan arus yang kuat. Ia hanya bisa berteriak memanggil nama putranya. Namun, arus air begitu kuat, Toba akhirnya tersapu oleh banjir. Dan di tengah danau yang baru terbentuk itu, hanya sebuah pulau kecil yang tersisa, di mana Samosir terdampar sendirian.
Pulau kecil itu kini dikenal sebagai Pulau Samosir, dan danau besar yang terbentuk dari air mata kesedihan jelita dan amarah alam ini dikenal sebagai Danau Toba, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang berakhir tragis. Hingga kini, Danau Toba tetap menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia, menyimpan legenda yang tak pernah terlupakan tentang janji yang dilanggar dan seorang ibu yang terpaksa meninggalkan anaknya demi memenuhi takdirnya. Terima kasih telah mendengarkan dongeng legenda Danau Toba. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa janji adalah sesuatu yang harus dipegang teguh, karena sekali dilanggar, konsekuensinya bisa sangat menyakitkan. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir barat Sumatera, hiduplah seorang ibu yang penuh kasih dan anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir pantai. Hidup damai, meski dalam kesederhanaan. Ibu Malin yang meski sudah tua dan rapuh, selalu bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Sementara Malin dengan semangat mudanya, membantu para nelayan di desa. Setiap pagi, desa itu diselimuti dengan suara gemerisik dedaunan dan duburan ombak yang menghantam karang. Anak-anak berlarian di pantai, sementara para nelayan menyiapkan perahu mereka untuk berlayar. Di antara mereka, Malin kecil ikut membantu menarik jaring-jaring besar ke pantai. "Aku ingin menjadi pelaut hebat suatu hari nanti. Aku ingin melihat dunia luar dan membawa pulang kekayaan untuk ibu," kata Malin. Dengan senyum lembut, sang ibu hanya bisa mengangguk. Dia tahu bahwa hati Malin penuh impian besar yang tidak bisa dikekang oleh batasan desa kecil ini. Tahun demi tahun berlalu, Malin tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cekatan. Suatu hari, dia memberanikan diri untuk meminta izin pada ibunya untuk pergi berlayar. Hati sang ibu bimbang, namun dia tahu bahwa ini adalah impian Malin sejak kecil. "Bu, izinkan aku pergi berlayar. Aku akan pulang membawa kekayaan dan membuatmu bangga," kata Malin. "Pergilah nak, tapi jangan pernah lupakan desa ini, dan jangan lupakan ibu," kata ibu. Dengan air mata yang mengalir di pipi, sang ibu melepas kepergian putranya.
Malin pun naik ke atas kapal besar yang berlabuh di tepi pantai, meninggalkan desa yang telah membesarkannya. Bertahun-tahun berlalu, Malin berhasil mencapai impiannya. Di sebuah kota pelabuhannya megah, dia menjadi saudagar yang kaya raya. Perdagangannya berkembang pesat, dan namanya dikenal di seluruh pelosok negeri. Dia menikahi seorang wanita bangsawan yang cantik dan hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di tengah gemerlap kehidupannya, Malin mulai melupakan asal-usulnya. Dia tak pernah kembali ke desanya, tak pernah teringat pada ibunya yang menunggunya di tepi pantai setiap hari. Suatu hari, Malin memutuskan untuk berlayar ke daerah asalnya. Kapal besarnya berlabuh di desa kecil di tempat yang ia dulu tinggal. Para penduduk terkejut melihat kemegahan kapal itu, dan sosok pria kaya yang turun dari kapal bersama istri dan rombongannya. Mereka tidak mengenali Malin, namun kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Mendengar kabar bahwa anaknya pulang, ibu Malin yang kini semakin tua dan renta, segera berlari ke pantai. Hatinya dipenuhi harapan bisa memeluk putranya kembali. Dengan langkah tertatih, sang ibu mendekati Malin yang berdiri dengan pakaian mewah dan postur angkuh. Dia memanggil dengan suara serak, air mata mengalir di pipinya. "Malin, ini ibu. Nak, kau sudah kembali," kata ibu. Malin menatap wanita tua itu dengan dingin. Mata ibunya yang redup tak lagi ia kenali. Sambil menarik tangan istrinya, Malin mundur perlahan. "Aku tidak mengenalmu, wanita tua. Jangan sentuh aku. Aku bukan anakmu," kata Malin. Para penduduk terkejut mendengar perkataan Malin. Mereka berbisik-bisik, tak percaya bahwa pemuda yang dulu tinggal di desa ini telah berubah begitu drastis. Sang ibu terduduk lemas di pasir pantai. Dia tak pernah membayangkan bahwa anaknya sendiri akan menolaknya. Dengan suara yang dipenuhi amarah dan kekecewaan, ia mengangkat tangannya ke langit. "Jika kau benar-benar anakku, maka aku mengutukmu. Biarlah kau menjadi batu. Biarlah kau selamanya membeku di tempat ini, agar kau belajar menghormati ibumu," kata ibu. Langit yang cerah tiba-tiba berubah kelam. Angin kencang bertiup, dan ombak besar menghantam pantai. Kapal besar Malin terguncang, dan para awak kapal panik saat melihat badai besar datang dari arah laut. Badai besar menghantam pantai dan desa. Ombak yang tinggi menelan kapal besar Malin, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan kayu. Malin dan istrinya terlempar ke pantai. Tubuh mereka dibasahi hujan deras yang turun seketika. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini hanya kebetulan. Aku tidak bisa," kata Malin. Tubuh Malin terasa berat. Kakinya tak bisa digerakkan. Mulai dari ujung kakinya, kulitnya berubah menjadi keras dan kasar. Malin berteriak memohon ampun, tapi kutukan sang ibu telah jatuh atas dirinya. Hari berganti malam. Badai pun berlalu. Di tepi pantai, berdirilah sebuah batu besar yang menyerupai sosok pria yang berlutut dan tertunduk. Batu itu tak lain adalah Malin Kundang, yang kini terpenjara dalam tubuhnya sendiri. Penduduk desa menatap batu itu dengan tatapan iba. Mereka tahu bahwa batu tersebut adalah peringatan bagi siapapun yang durhaka pada orang tuanya. Kini, batu Malin Kundang berdiri tegak di tepi pantai, ditemani suara ombak yang terus menerjang. Setiap orang yang melewati desa itu akan melihat batu tersebut dan mendengar cerita tentang Malin Kundang, sang anak yang durhaka. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harta dan kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayang dan bakti kepada orang tua.